Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا حكمتك وانصر علينا رحمتك وأنزل علينا ببركتك وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Ikhwatal iman, para jamaah, bapak-bapak yang dirahmati Allah dan ibu, bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini Allah senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita tanpa batas, maka rasa syukur kita jangan pernah berhenti. Bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala tidak cukup hanya mengatakan Alhamdulillah, tapi esensi syukur adalah mampu melaksanakan perintah Allah dan mampu meninggalkan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika terjerumus pada hal-hal yang dilarang, maka hendaklah cepat menyadari dengan mengiringi kebaikan, iringi kesalahan kita dengan kebaikan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Seraya an-nadam menyesal, seraya memperbanyak kebaikan dan memperbanyak ucapan astaghfirullahaladzim. Yang kedua, salawat dan salam tak lupa senantiasa kita mohonkan kepada Allah, selalu tercurah limpahkan kepada uswah kita, qudwah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Allah subhanahu wa ta'ala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abi Sufyan Abdullah bin Yasir, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang paling baik adalah mereka yang panjang umurnya dan baik akhlaknya. Dan hadis yang lain dikatakan orang yang terbaik adalah orang yang banyak manfaatnya bagi orang lain. Sesungguhnya jalan menuju kebaikan itu banyak, karena dalam pelajaran yang lalu betapa surga itu dekat seperti dekatnya tali sendal kita. Banyak jalan untuk menjadi orang yang baik, banyak amal, banyak manfaat bagi manusia, sekecil apapun, termasuk yang terbaik. Usia yang panjang, dengan panjangnya usia diiringi kebaikan akhlak, juga termasuk orang yang terbaik. Manusia itu berkelas, ada baik, ada yang terbaik. Makhluk Allah pun berkelas, ada yang baik, ada yang terbaik di luar manusia. Seperti manusia dibandingkan dengan
makhluk yang lain itu baik, tapi manusia terbaik. Di antara manusia ada yang baik, juga ada yang terbaik. Silakan mau milih yang mana. Nyamuk baik, ayam, tapi manusia terbaik. Manusia yang umurnya pendek, amalnya banyak juga baik. Usianya pendek, amalnya banyak, baik juga. Tapi yang terbaik, umurnya panjang, akhlaknya baik. Itu kan? Silakan pilih yang mana. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada hadis berikutnya berkaitan dengan manusia yang disebut sebagai hamba. An Sa'id bin Abdul Aziz Rabi'ah bin Yazid an Abi Idris Al-Hawlani an Abi Dzarrin Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi 'anillah tabaraka wa ta'ala annahu qala. Dari Abi Dzarrin Jundub bin Junadah radhiyallahu, semoga Allah meridhoi, anhu kepada Abi Dzarrin Jundub bin Junadah, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwi anillah tabaraka wa ta'ala, sesuatu yang datang dari Allah. Berarti ini hadis-hadis qudsi. Hadis qudsi itu makna dari Allah, lafadznya dari Rasul. Berkaitan dengan manusia, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi, wahai hambaku. Kita ini disebut hamba. Berarti kalau hamba harus tunduk kepada majikan, kepada tuannya, sebagaimana khadim harus tunduk kepada majikan. Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi waj'altuhum bainakum muharramun fala tadzalamu. Kita oleh Allah Subhanahu wa taala dipanggil hamba. Maka hamba yang terbaik itu adalah orang yang tahu diri kepada Tuhan. Maka ada doa yang menunjukkan kita sebagai hamba Allah. Ij'alni min ibadikal mutatahhirin. Ij'alni, ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang bersih, al-muttaqin, al-muhlisin, al-muhsinin, al-khashi'in. Itu orang yang terbaik itu. Orang itu orang yang bersih, orang yang khusyuk, orang yang lurus, orang yang muhsin. Itu hamba-hamba Allah yang terbaik, hamba-hamba Allah yang tahu posisinya sebagai hamba. Ij'alni ya Rabbi min ibadikal mutatahhirin. Ij'alni, ya Allah, jadikanlah aku hamba-hamba yang bersih. Bersih. Bersih itu tidak hanya menyangkut fisik, tapi non fisik. Di rumah kita itu terkadang banyak kotoran, maka kewajiban kita harus membersihkan kotoran itu. Ada sampah berserakah, bahkan ada bangkai tikus, ada bangkai cicak. Rumah saya itu sering ada bangkai cicak. Rumah Bapak sama nggak? Sama.
atau kecoak itu ada. Kadang tikus di plafon ada. Ada ya. Ketika di rumah kita ada bangkai-bangkai itu, maka kewajiban kita cepat kita buang. Habis itu cepat kita bersihkan, kita semprot dengan pengharum. Pertanyaannya, apakah di hati ada bangkai juga? Kira-kira ada nggak nih Pak? Banyak, ya ada. Ya banyak. Waj'alni min ibadikal mutatahhirin, jadikan aku hamba yang bersih, zahiran wa batin, bukan saja bersih lantai, bukan saja bersih halaman, bukan saja bersih dapur, tapi juga bersih hatinya, nuraninya. Sebab kalau bersih hanya satu sisi, ya banyak. Ada yang pernah masuk bar nggak kira-kira? Dendis Club, Panghegar Club, terus apa lagi Pak? Itu kira-kira lantainya bersih ya, kira-kira bar-bar itu? Bersih, perasaan bersih Pak Haji ya? Lantai bersih, kursinya bersih, mejanya bersih, toiletnya bersih. Yang datang pun nggak ada orang-orang habis nyukur kambing kemudian masuk ke situ, habis ngangon kambing, nggak ada. Yang datang juga orangnya bersih-bersih. Perempuannya itu kira-kira cantik-cantik apa tua-tua itu? Tuh, cantik-cantik. Nggak mungkin nenek-nenek masuk di Panghegar Club. Nggak mungkin nenek-nenek masuk ke Dendis Club. Pasti yang cakep-cakep. Bayangan kita umumnya kira-kira begitu. Itu bersih semua secara fisik. Tapi bukan itu yang dimaksud. Itu iya. Tapi kita hidup ini selalu nyudut. Ada vertikal, ada horizontal, ada lahir, ada harus begitu, harus ada lahir, ada batin. Gak mungkin vertikal doang, tidak ada horizontal. Ada hubungan kepada manusia, ada hubungan kepada Allah. Ada lahir secara fisik, ada bersih secara non fisik. Kira-kira di sana itu banyaknya orang zikir apa orang joget di Dendis Club itu kira-kira? Joget. Tuh. Banyakkan orang ngopi apa banyakkan orang minum vodka? Nah, kira-kira begitu. Adakah di sana orang saling menasehati wa tawassaw bil haq? Berwasiat kebaikan. Pak, Bapak datang ke sini udah sholat isya belum? Kata perempuannya. Ada gak yang nanya begitu kira-kira? Hah? Udah baca Quran belum? Ada? Tuh. Pasti gak ada. Jamaah mati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bersih yang dimaksud menjadi hamba-hamba Allah yang bersih adalah bersih lahirnya, bersih batinnya. Ketika di rumah kita ada banyak kotoran, cepat kita buang. Begitupun di dalam hati kita, itu banyak kotoran. Allahumma sallim qulubana min sifatil kibriya warriya. Ada doanya itu. Allahumma sallim min sifatil kibriya. Sallim qulubana min sifatil kibriya. Ya Allah, bersihkanlah kami, hati kami
dari sifat sombong. Apa sombong itu? Batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Sombong itu bangke. Sombong itu tikus mati yang ada di hati kita. Kalau tikus mati di plafon kita, cepat kita buang, kita semprot pakai pengharum. Dan dipastikan selalu ada rumah kita, Pak, bau-bau yang gak sedap, selalu ada. Begitupun hati sama, setiap saat pasti itu ada. Maka gunanya kita ngaji, gunanya kita minta kepada Allah, salim qulubana min sifatil kibriyah. Ya Allah, bersihkanlah aku dari sifat sombong. Iblis dikeluarin dari surga gara-gara sombong. Itu iblis. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika diperintahkan sujud para malaikat kepada Adam, fasajadu, mereka sujud, illa iblis, kecuali iblis. Kenapa enggak mau apa? Karena iblis punya sifat sombong. Dan nanti penghuni surga itu hatinya bersih dari sifat sombong. Ketika orang mau masuk surga, di hatinya masih ada sifat sombong, disikat dulu, Pak. Dibersihkan dulu sifat itunya, baru bisa masuk surga. Maka ketika muncul dalam hati kita, cepat kita buang. Beristighfar kepada Allah, iringi dengan mengiringi dengan kebaikan itu seperti kita habis buang bangkai kemudian disemprot, cus. Muncul lagi bangkai, buang lagi, semprot lagi. Muncul lagi di hati, dibuang lagi, istighfar lagi, iringi dengan kebaikan. Min sifatil kibriyai warriyai wal ujbi was-sum'ati wa su'il dhanni wa namimati. Itu bangkai-bangkai hati itu. Ya Allah, selamatkan aku, selamatkan kami dari sifat-sifat sombong, al-kibri, kemudian warriyai, dari sifat riya, a'malul birri li ajlin nas, ketika beramal ditunggangi sifat riya, itu seperti rumah kita tahu-tahu ada tikus mati. Kalau rumah kita ada binatang yang mati, dibiarkan pasti rusak, aromanya nggak enak, suasananya nggak enak. Sama kalau dibiarkan nggak cepat dibuang, maka akan merontokkan amal-amal baik kita dengan penyakit itu, dengan kotoran itu, dengan sampah itu. Ketika punya sifat riya, cepat kita buang. Billahi, lillahi, saya beramal hanya kepada Allah. Saya hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ingin dipuji, cepat dibuang lagi. Ya Allah, ini penyakit lagi, kan gitu. Kalau sudah kenal kan enak, Pak. Sebab itu pasti akan datang pada siapa saja. Bangkai itu akan datang terus seperti rumah kita.
Begitupun hati kita kan muncul lagi ada sifat ingin dilihat oleh manusia, ada perasaan kalau kita beramal karena manusia. Ini kalau saya datang ke sini bukan karena Allah, ya dapatnya cuma ini sama diamplopin itu doang. Kalau niatnya karena manusia, namanya riya. Tapi kalau saya datang ke sini karena Allah, bukan hanya ini, bukan hanya amplop, itu hanya sampahnya saja, sampah. Man da'a ila khairan falahu mithlu ajri fa'ilih. Karena siapa yang mengajak kebaikan, orang yang diajak itu mau melakukan kebaikan, maka orang mengajak akan mendapat royalti dari yang diajak. Karena siapa yang pergi untuk menuntut ilmu, maka Allah berikan pahala seperti orang berjihad tuh. Dari Kompas ke sini berapa meter itu? Berapa kilo kira-kira? Tuh. Kalau jihad pakai pedang saya nggak bisa. Kalau jihadnya ngaji aja udah. Tuh, tiap Sabtu. Insya Allah karena Allah dapat. La yaqudu qaumun bi dzikrillah, tidaklah duduk seorang kaum untuk ngaji ingat kepada Allah kecuali khaffathumul malaikah. Para malaikat memohonkan ampun untuk orang yang mau ngaji. Tuh. Dapatnya banyak nggak kira-kira? Kali jihad. Terus didoain oleh para wa nusilat alaihimur rahmah. Allah turunkan rasa kasih sayang, hati yang lembut tuh. Bukan hati yang keras. Hati yang lembut itu hati yang mampu membaca surah tanda kebesaran Allah. Gampang teriuh dengan keadaan sehingga gampang menyebut subhanallah. Ngelihat angin subhanallah, ngelihat kilat subhanallah, pohon gede subhanallah, ngelihat mobil bagus subhanallah, ngelihat rumah bagus subhanallah, lewat perempuan lewat, lihat itu subhanallah terus tuh. Nggak bisa Pak ngomong itu kalau hatinya nggak lembut. Dan untuk melembutkan hati itu sering taklim begini. Akan Allah hadapkan mereka, orang yang selalu pergi ngaji seperti bapak-bapak ini, disaksikan di depan para malaikat di akhirat nanti. Tidak hanya itu, yarfa'ullahu darajah, Allah angkat derajat orang itu yang sering mencari ilmu. Bahkan betapa agungnya la tad'a ajnihatiha, para malaikat mengepakkan sayapnya untuk memberikan penghormatan kepada orang yang mencari. Hatta hikanu fil ma'i, sampai ikan-ikan di air itu Pak mendoakan kepada orang yang mencari. Udah berapa itu? Kalau niat karena Allah. Kalau riya niat karena manusia, dapatnya ini sama amplop. Tapi kalau niatnya karena Allah, banyak didapat. Ini hanya sampahnya saja, hanya sampah, hanya efeknya saja kan gitu. Tidak hanya itu, yaltamisu fi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Orang yang pergi ngaji itu seperti yang membangun tangga, tangga menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, banyak tuh. Kalau karena ya Allah. Tapi kalau karena manusia silakan minta pahala dengan manusia.
Sedikit kalau minta sama manusia, kalau sama Allah dikasihnya banyak. Nah, ketika muncul sifat riya, amalul birri li ajlinna, cepat kita buat. Sallim quluban minar riya. Ya Allah, bebaskan kami dari wa su'il dhanni. Su'il dhanni itu selalu berprasangka buruk. Itu prasangka buruk kepada makhluk itu bangkainya hati, Pak. Jangan dikira bukan bangkai itu. Itu kalau dipelihara silahkan, rusak amal. Silahkan ada kucing mati di rumah dibiarkan. Silakan su'il dhanni, prasangka buruk kepada makhluk. Ketika hati kita ada perasaan itu dibiarkan, rusak. Orang berprasangka buruk itu seperti apa ya? Seperti bercermin di cermin yang retak. Ganteng kayak apa tetap jelek karena buruk dasar. Melihat orang itu semuanya buruk, baiknya buruk, apalagi buruknya. Tuh, baiknya aja enggak ya, karena bercermin di cermin yang kotor, yang retak. Perasaan saya ganteng tapi kok menceng begini, ya dong orang cerminnya retak, mukanya menceng. Rusak gak kira-kira? Su'id dzan. Asli, selamatkan kami ya Allah. Wa su'id dhanni wan namimati. Namimah. Apa namimah itu? Adu domba ya. Itu penyakit hati, sampahnya hati, bangkai yang ada di dalam hati. Namimah. Maka untuk mengislahkan orang itu boleh kita berbohong, boleh. Si A ngomongnya buruk ke kita, nyeritain si B. Si B nanya, dia ngomong apa? Enggak, yang ngomongnya bagus. Padahal enggak kita sampaikan. Kalau kita sampaikan, nanti pada berantem. Apalagi kita kotor-kotor, iya, yang ngomong begini-begini, ngomongin ente begini, wah marah dia, Pak. Ini penyakit ini orang ini. Yang suka mengadu domba. Di medsos itu banyak orang adu domba. Bagaimana cara biar polisi sama TNI pada berantem? Bagaimana caranya biar orang muslim sesama muslim pada berantem? Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wan namimah. Kemudian wal ghibati. Allahumma sallim qulubana min sifatil kibriyah warriya wa ujbi wa sum'ati wa ghibati wa su'i dhanni wa namimah. Ghibah juga itu termasuk penyakitnya hati. Ini hati-hati nih. Ghibah itu termasuk sampahnya hati. Ghibah itu termasuk bangkainya hati. Bangkai yang ada di dalam hati maksudnya.
riba. Maka kata Rasul, betapa buruknya ghibah itu, kata-katanya kalau dimasukkan ke dalam sumur, sumurnya menjadi bau, Pak. Itu mengilustrasikan betapa buruknya ghibah. Seandainya ghibah itu berupa benda, kalau ghibah itu dimasukkan ke kali, kalinya itu bau. Kalau kita nggak menyadari tiap hari kita berghibah. Dan sekarang berghibah nggak pakai mulut, berghibah pakai jemari. Tek tek tek. Bersyukur Bapak yang pada gaptek-gaptek kita yang pada gagap teknologi kan gitu. Jadi kita malas berghibah dengan jemari. Betapa jahat ghibah. Ghibah itu saking enaknya, maka ada pepatah bibir tak bertulang. Bibir tak bertulang. Enak aja ngomong. Makanya di neraka itu orang tersungkur karena dua lubang tadi. Banyak manusia masuk ke kubangan api neraka gara-gara dua lubang. Yang pertama al-famun, lubang mulut karena sering berghibah, sering namimah. Tuh. Yang kedua al-farjiyun, lubang farji. Penghuni api neraka penyebabnya itu dua lubang, mulut dan farji. Mulutnya makannya bagaimana, ngomongnya apa, ngajaknya apa, dan lubang farji. Wasum'ati, sum'ah. Sum'ah itu hampir sama dengan menceritakan amal baik. Iya. Ya, termasuk membanggakan diri. Sum'ah. Ijadu binafsi, bangga kepada diri. Celaka bagi mereka yang suhun mutu'un ijadu binafsi. Wailah, celaka. Memperturutkan hawa nafsu dan bangga kepada diri. Maka ketika yuhibbun nafsi, bangga pada diri, maka wayang sallallahu, jangan lupakan itu bangga diri. Dengan amalnya menceritakan amal baik. Itu tuh masjid kalau bukan saya yang bangun nggak jadi. Ayo. Kalau punya sifat begitu, bangke di dalam hati begitu, rontok Pak amal-amal baik kita. Ini jembatan itu kalau bukan saya kasih 500 sak, ente nggak bisa lewat. Itu kan saya kasih 500 sak itu, bisa jadi jembatan, ente bisa lewat. Apa namanya itu? Rontok nggak amalnya? Rontok. Karena itu termasuk sampah, termasuk bangkai yang ada di dalam hati. Kembali lagi, ya ibadi, wahai hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, ini haramtu dzulma ala nafsi, aku haramkan berbuat zalim atas diriku. Wa ja'altu bainakum muharramun, dan aku jadikan kezaliman itu sesuatu yang dilarang.
untuk kalian. Fala tadzalam, maka jangan berbuat zalim. Nah, termasuk membiarkan hati ini banyak bangkai, termasuk zalim. Mendolimi diri sendiri. Sifat ghadab, pemarah dipelihara, sifat riya dipelihara, sifat suudzonni, berprasangka buruk dipelihara, sum'ah dipelihara, namimah dipelihara. Itu zalim kepada diri sendiri. Kenapa? Karena akan merusak amal dirinya. Jadi orang zalim itu bukan nyakiti orang lain, termasuk diri sendiri. Membiarkan hati yang penuh bangkai itu juga termasuk zalim kepada diri sendiri. Dan haram itu zulma, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku haramkan kezaliman itu. Ini ngajinya agak lebih berat. Biasanya zalim itu nyakitin orang ya. Bukan itu udah paham orang. Yang terpenting di hati kita ini. Zalim pada diri sendiri, kita kan banyak yang merasa Pak, pada diri sendiri. Kita taunya zalim itu orang lain, itu nyakiti orang, enggak, pada diri sendiri. Seperti membiarkan penyakit tadi tidak cepat ditahan, dibuang. Setelah dibuang, ditahan, dimasukkan yang baik. Apa itu? Ij'al min ibadikal mutatahhirin al-muttaqin al-mukhlisin al-muhsinin al-khashi'in. Sifat-sifat sabar, ikhlas, tawadhu. Jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala, diharamkan berbuat zalim. Zalim pada diri sendiri, kepada ya Allah, boleh pada orang lain. Kalau pada diri sendiri, yang rugi diri sendiri. Kerugiannya pada amal kita habis. Amal kita habis, ruginya itu. Kalau zalim sama orang berdosa, zalim diri sendiri, amalnya habis. Apa bedanya nanti? Ketika datang menghadap Allah, bekalnya habis gimana coba? Gara-gara dipelihara tadi. Ya Allah, menjadi orang yang sengsara. Ketika hendak menghadap Allah, tiba-tiba bekalnya habis, digerogotin rayap. Digerogotin rayap tadi, rayapnya kita. Ya. Kan nanti orang ditimbang amal baik dan amal. Ada hari namanya Yaumul Mizan, hari ditimbang manusia. Banyakan mana baik dan buruknya. Kalau berdosa, berbuat buruk berdosa. Baik kebaikan kita kalau dipiara penyakit tadi habis, sama-sama rugi. Jadi jangan dikira zalim itu hanya pada orang lain, termasuk merawat sifat bangkai yang ada di dalam hati kita. Jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ibadi, kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hambaku, setiap kalian dalam keadaan gelap, kecuali mereka yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mintalah petunjuk kepada Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu bagian dari meminta.
Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Camar Allah Subhanahu wa taala, ahduni fastahduni ahdikum, minta petunjuk kepadaku, aku akan berikan petunjuk. Minta petunjuk. Maka waktu saya ke Pekalongan, Habib Lutfi dikasih doa 3, Pak. Ya Allah, ajarilah aku. Ya Allah, selamatkan aku dunia akhirat. Ya Allah, cukupkan aku dunia. 2-3 saya itu berangkat dari Isya sampai sana jam 2 sudah berjubel orang. Dari rel kena sana, ada yang sana, Pak. Di pasar rel itu sudah penuh. Dari mana-mana, dari Sumatera kalau malam Jumat. Pekalongan, Habib Lutfi kasih 3 doang. Ya Allah, ajarilah aku. Selalu minta diajari oleh Allah. Kalau orang selalu diajari oleh Allah Subhanahu wa taala, dipantau oleh Allah, ketika melakukan keburukan dia akan ingat kepada Allah, mengurungkan keburukan. Pakai bahasa Indonesia, ajari aku ya Allah, ajari aku. Selamatkan aku dunia, kan cuma pengen selamat dunia akhirat. Cukupkan aku dunia, enggak kaya, cukup dunia dan selamat dunia, dan minta diajari. Silakan kalau Bapak mau dibaca. Ya Allah, ajarilah aku. Ya Allah, ajarilah. Kalau bahasa Nabi itu Allahumma inni a'udzubika wat-tuqa wal-'afafa wal a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Kalau bahasa hadis. Tapi ini kan kadang jamaahnya banyak orang-orang yang awam, simpel aja, minta diajari oleh Allah. Diperintah oleh Allah, fastahduni, mintalah petunjuk kepadaku, minta diajar. Karena sesungguhnya kita ini gelap. Kadang hati kita itu gelap. Gelap itu mana yang bahaya, mana yang gak bahaya gak tahu. Maka minta diajari oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi kullukum ja'i' illa man at'amtuhu fastat'imuni at'imkum. Ya Allah, ya ibadi, wahai hambaku, setiap kalian dalam keadaan lapar dan Allah yang ngasih makan, mintalah makan kepadaku, kata Allah, aku kasih makan. Kita dalam keadaan lapar, tidak punya apa, Allah yang memberi. Kita lahir tidak bawa apa-apa, Allah yang ngasih. Kita lahir tidak pesan apa-apa, nggak pesan tangan, nggak pesan kaki. Pesan nggak Pak? Apa request orang tua kita pesan kaki, ya Allah untuk anak saya, pesan tangan? Enggak. Hebat Allah menciptakan kita. Tanpa dipesan oleh orang tua kita, Allah berikan dengan sempurna. Setiap kalian dalam keadaan lapar, aku yang memberikan makan, kata Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah diberikan rezeki yang berkah, yang halal dan baik. Rezeki itu enggak harus halal. Memang labelnya harus halal, tapi juga harus baik.
halalun thayyibatun mubarakatun. Rezeki yang halal, halal cara memperolehnya, halal cara hasabnya. Dan dengan rezeki yang halal minta juga diberikan keberkahan. Dengan rezeki yang halal itu gampang untuk taat kepada Allah. Dengan rezeki yang halal itu gampang untuk berbuat kebaikan. Karena sangat pengaruh, Pak. Rezeki itu termasuk atau makanan yang kita makan itu menimbulkan energi. Energinya itu kalau rezekinya bagus, energinya selalu positif. Kalau rezeki halal, energinya negatif. Itu orang yang kerjanya setiap hari melacur itu biasanya nggak pernah mikirin masjid itu imamnya siapa. Ada nggak? Ada. Orang yang setiap hari mabok itu dengan cara-cara yang haram, nggak pernah mikir itu marbot itu bagaimana gajiannya, kan gitu. Pernah mikirin begitu? Nggak pernah mikirin. Orang copet itu setiap hari pikirin bagaimana kalau hari ini bisa dompet 3, besok pengen dapat 10, kan begitu. Pengennya nyopet ini hari ini 3, besok harus nambah. Yang dipikirinnya negatif karena makanannya dari makanan yang haram. Rizqan halalan thayyiban mubarakan fi. Rezeki yang berkah, yang halal akan bertambah kebaikan. Berkah, ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Dari makan rezeki yang halal, mata bisa melihat, hanya melihat yang baik. Dari rezeki yang halal, ada energi mulut bisa ngomong, hanya ngomong yang baik. Ketika kepleset ngomong yang buruk, dia sadar cepat, astagfirullahaladzim, astagfirullah, menyadari. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Ya ibadi, setiap kalian dalam keadaan telanjang, kata Allah, aku yang masih pakai. Kita ini dalam keadaan lapar, telanjang, gelap, nggak ngerti, semua Allah yang ngasih. Jangan mata Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu bisa membuang sampah-sampah, bangkai-bangkai yang ada dalam hati kita. Allahumma sallim qulubana min sifatil kibriyai wal riyai wal ujbi was sum'ati wa su'idh dhanni wan namimati waj'al qulubana qalban khashi'an mutawaddi'an wa riqatan wa khushu'an wa tadarru'an. Seperti itu. Baik, ihdinas siratal mustaqim. Subhanaka wa hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.